Shalom Permata, welcome to Suara Permata Podcast. Tempat di mana kita bisa saling sharing dan berbagi cerita. Bersama aku Clarissa Dan aku Yayem. Enjoy the podcast. Shalom Permata. Kembali lagi di podcast Suara Permata. Gimana Yen? Kita mau bahas apa nih hari ini? Oke, kali ini kita akan membahas tentang quarter life crisis, Kak Ica. Kalau sebelumnya kita udah bahas tentang mental health, kali ini kita akan bahas tentang quarter life crisis. Dan di podcast kita kali ini kita nggak cuma berdua aja ya, Kak Ica ya. Tapi aku mau nanya dulu nih, Mm. quarter life crisis itu menurut Yayan apa ya? Kalau menurut aku, quarter life crisis itu adalah sebuah kondisi di mana kita sedang merasa khawatir. Itu biasanya dialami oleh orang-orang yang berada di usia 20 sampai 30 tahun, di mana kita tahu itu kan adalah masa transisi ya. Jadi di situ adalah posisi di mana seseorang itu sedang merasa khawatir, takut akan masa depannya. Itu sih yang aku pahami, Iya Kak. benar-benar aku setuju. Jadi kayak masa-masa peralihan juga lah ya. Misalnya yang dari kuliah, terus dia kerja, begitu juga yang kerja, pindah tempat kerja dan seterusnya gitulah ya. Iya, Nah, betul. tadi Yayan bilang kita nggak sendiri. Ada siapa aja ya? Mau langsung kita panggilin aja ya. Kayaknya kalau yang lain dengerin kita ngomong berdua mulu agak-agak bosen. Langsung Boleh. aja nih, kita mau memanggil teman-teman kita yang luar biasa. Yang pertama ada Bang Andepa, lalu ada Kakak Ira, dan juga ada adik kita, Dek Grace. Bentar, kita Halo tunggu dulu. teman-teman semua. Jadi Halo. kita di sini ngundang 3 orang bukan tanpa alasan ya Kak Caya. Jadi 3 orang Ada teman-teman kita alasannya ini, dong. iya, 3 orang teman-teman Ada kita alasannya. ini berasal dari rentang usia yang berbeda-beda gitu. Jadi tentunya Betul. pasti memiliki pengalaman dan pemikiran yang berbeda-beda juga. Oleh karena itu kita mau dengerin Perlu dari kita 3 sebutin versi nggak nih. nih umur-umurnya nih? Oh, kalau itu Perlu harus izin kita dulu mention kayaknya. nggak? Kalau itu harus izin dulu kayaknya. Nggak usah lah ya, mungkin dari muka-mukanya Nggak usah. kayaknya udah kelihatan deh. Ya, semoga penonton bijak ya melihat muka masing-masing ya nanti. Pokoknya di sini ada yang usianya masih di bawah 25, ada yang udah di atas 25 dikit, sama yang udah kepalanya bukan 2 lagi tapi udah 3. Kita mau ini dong, mau kenalan nih sama teman-teman yang ada di sini. Boleh dari siapa ya? Yang paling muda dulu ya, ketahuan dong ya. Yang paling muda dulu ada Adek Grace. Mungkin boleh memperkenalkan diri, nama dan dari mana. Shalom, aku Halo. Gracia Cindy Putri Pinam, aku dari Tangerang. Umurnya kan dirahasiakan, yang paling muda aja sih. Mungkin boleh range-nya dari berapa sampai berapa? Range dari 20 sampai 24. Oh, wih masih muda banget ya. Gak jauh beda lah kita. Iya, beda tipis. Oke, berikutnya ada Kak Ira Gita Sembiring. Kok aku dipanggil kakak ya? Katanya nggak mau sebut umur tapi udah langsung dipanggil kakak, tuh gimana ceritanya ya? Oke. Halo semuanya, aku Ira Gita Sembiring, aku dari Runggun Tanjung Priuk. Saat ini usianya, aku sih sebenarnya bukan orang yang tabu yang ngomongin umur. Aku usianya saat ini masih 27, tapi nanti 12 Desember nanti udah 28. Wah, kode nih, kode. Bentar lagi ya. Jangan lupa ucapin, guys. Oke, yang terakhir nih yang paling senior. Halo. Abang kita, silakan memperkenalkan diri, Bang. Halo, namaku Andepa Pinam, aku dari Runggun Bambu Raya, dari Medan, Klasis Medan Deli Tua. Jadi kalau soal usia, aku juga bukan orang yang tabu ya ngomongin usia.
Jadi kalau usiaku itu hanya terpaut beberapa tahun dari Grace, tepatnya di 31 tahun. Gitu. Jauh ya. Karena sudah saling memperkenalkan diri, kita kayaknya mau langsung aja nih dengerin teman-teman kita bercerita tentang pengalaman mereka. Pernah nggak sih ngalamin yang namanya quarter life crisis? Gimana sih cara teman-teman mengatasi hal tersebut di kehidupan teman-teman sehari-hari? Siapa dulu ya? Siapa dulu nih yang mau cerita nih, yang enaknya nih, Yen? Kalau tadi udah dari yang termuda, berarti sekarang dari yang tertua, Kak. Dari yang Ira. gitu ya. Oke, Ira silahkan. Sedikit tidak tahu diri ya. Aduh, aku takutnya nanti ceritanya tidak menginspirasi karena udah jauh usianya banget. Apa-apa, Bang. Justru kalau yang udah senior tuh biasanya pengalamannya lebih banyak kan, Bang. Jadi kita adik-adik yang ada di sini bisa belajar mungkin dari Abang. Iya, makanya nanti ya semoga ini sangat bisa menjadi pembelajaran. Oke. Jadi tadi kayak yang dibilang sama Yeyen tuh kan, quarter life crisis itu memang yang biasanya terjadi di orang usia 20-an hingga 30 di masa transisi ya, di mana di masa itu emang banyak sekali perubahan dari yang anak sekolah menjadi awal-awal kuliah, terus nanti tamat kuliah harus mencari pekerjaan, dan nanti udah ada tuntutan ini dan itu dari keluarga, dan itu emang rentang usia yang paling krusial sih menurutku gitu. Aku yang sudah melewati masa itu ngerasa memang iya nih 20 ke 30 itu ada banyak sekali hal-hal yang tanpa dugaan kita harus cepat beradaptasinya. Kita harus langsung sesuaikan diri bahwa ini udah nggak kayak kemarin lagi. Ini nggak cuma sekedar mikirin PR matematika gitu yang aku pikir gitu. Nah, jadi kalau aku sebenarnya sampai dengan saat ini sendiri pun pilihan perasaan khawatir itu tetap, kalau aku bilangnya bukan khawatir, keresahan itu tetap ada, dan aku bersyukur atas keresahan itu gitu. Jadi itu yang perlu memang dinikmati. Tapi aku juga manusia ya gitu, aku pikir. Kadang-kadang memang keresahan yang muncul itu membuat gimana ya, bisa nggak nih terlewati atau tidak gitu. Aku memang punya pengalaman pekerjaan tuh nggak cukup banyak. Di tempat pekerjaanku sekarang itu aku udah bertahan 8 tahun. Tepuk tangan dong buat aku. Karena kenapa aku bilang tepuk tangan? Karena itu jarang sekali sebenarnya terjadi di orang seusiaku yang masih generasi milenial ini. Katanya kan mereka tuh bertahan 3 tahun aja itu sebenarnya HRD udah puji Tuhan banget lah gitu, ngerasa HRD, wah ini anak bisa bertahan 3 tahun, tapi aku bertahan 8 tahun. Tapi bukan berarti di masa 8 tahun itu aku nggak pernah merasakan khawatir tentang udah bener nggak ya pilihanku ini, bener nggak ya aku akan menghabiskan sampai dengan nanti usia pensiun gitu ya, usia pensiun normal yang ada di Indonesia gitu. Dan itu memang pernah terjadinya itu sampai merasa ada satu pernah rencana sebenarnya aku tuh di 2018 itu pengen ngerjain sesuatu hal. Walaupun itu sebenarnya bukan berarti aku pindah pekerjaan, tapi mengerjakan sesuatu hal yang benar-benar baru, bukan sebagai seorang pegawai, bukan sebagai seorang pekerja, tapi harus membuat aku meninggalkan pekerjaanku yang sekarang ini. Nah itu udah bergumul, ini salah satu quarter life crisis yang kupikir terjadi. Udah bergumul, udah tekadkan diri, tapi ternyata sebaik apapun persiapan yang kulakukan itu, menurutku sang pengatur hidupku ini kalau bilang tidak, ya nggak bisa terjadi. Pada saat itu jujur aja ada rasa menyesal, ya rasa menyesal walaupun itu nggak bisa jadi. Tapi rasa menyesal itu agak cukup lama sih sebenarnya. Kalau bilang cukup lama sih dalam hitungan bulan ya. Dalam hitungan bulan harus dikelola sampai akhirnya menerima dengan diri sendiri bahwa ini yang sekarang dikerjakan walaupun nggak bisa ngerjakan yang tadi direncanakan itu. Akhirnya aku tetap bisa berada di sini dan punya banyak aktivitas juga. Gitu yang aku pikirkan. Itu sebenarnya soal pekerjaan. Bukan karena aku sekarang kerjanya di perbankan, bukan berusaha mencari perbankan lain, enggak, yang mau dikerjakan itu. Justru hal yang sangat berbeda. Totally different, dan itu enggak di Indonesia juga. Gitu. Kayak pengen dapat satu pengalaman baru aja, memberikan diri kepada masyarakat, orang lain,
tanpa harus dipikir untuk membayar kayak kegiatan-kegiatan voluntary lah gitu ya yang mau diikutin, tapi harus meninggalkan pekerjaan ini. Kenapa aku pilih itu? Karena pikir ntar akan ada lompatan yang lebih oke nih gitu. Nah di situ kan dihadapkan pada pilihan, rasa khawatir juga, dan pada saat enggak ada juga worry-nya gini. Tapi kalau aku ambil yang itu, berpikir juga karena orang-orang di sekitar juga bilang udah pasti dong pendapatan menurun, itu udah pasti gitu. Sementara kalau quarter life crisis itu kan selalu berpikir tentang rasa aman, rasa nyaman. Ini gimana nih? Yang mau diambil tetap memberikan rasa aman atau rasa nyaman. Nah, hal-hal itu terjadi. Itu kalau soal pekerjaan. Biasanya sih yang paling banyak soal pekerjaan ya. Termasuk ketika ambil studi lanjut. Ini keputusan mengambil studi lanjut ini sebenarnya aku nggak bisa banyak pilihan. Jadi sekarang ini lagi studi lanjut seperti yang tadi aku bilang di awal sekali sebelum ini kan. Itu juga berpikir tentang gimana nih mau ambil studi lanjut berarti ada tambahan tekanan setidak-tidaknya selama 2 tahun untuk seorang Andepa. Itu juga keresahannya muncul gitu. Keresahannya muncul. Kenapa aku bilang nggak bisa banyak pilih? Karena memang ini semacam tugas belajar juga ya dari kantor. Tugas belajar dari kantor. Oke, aku ambil gitu. Tapi memang bagaimana cara mengelolanya itu semua tidak lain tidak bukan karena menurut orang lain apa yang kuterima itu dan aku juga mengamini itu ya. Itu kan berkat ya. Berkat, jadi bagaimana keluarnya, bagaimana bisa mengelola keresahan itu memang harus mengucap syukur teman-teman. Jadi bisa dibilang kalau kita hanya ngelihat ini kok jadi beban dan tugas saja, jujur aku sendiri juga merasakan kelelahan gitu. Tapi kalau aku mengucap syukur gitu, aku bilang terima kasih Tuhan, aku tahu ini beban, aku tahu ini sebuah keresahan yang membuatku pusing, tapi kalau Tuhan izinkan ini terjadi, aku mau mengucap syukur itu dulu yang pertama. Karena nggak semua orang bisa dapat kesempatan untuk merasakan keresahan ini. Itu yang kupikirkan. Ini kan kalau langsung usia 30 udah langsung di situ ini bahasannya. Nggak apa-apa, Bang. Nggak apa-apa. Berarti Bang Andepa menganggap bahwa keresahan itu adalah sesuatu yang harus disyukuri justru ya Bang ya? Sekarang ini Ca itu harus gitu. Tapi makanya kita perlu dengar nih gimana nanti Grace melihat keresahan itu gitu. Karena pada usia sekarang itu ini maksudnya untuk di usia abang ya? Iya bener. Karena kan aku juga butuh waktu kan mengelola keresahan itu Iya, sehingga mengucap syukur gitu. Ada proses yang nggak hari ini dapat resah terus langsung hari ini ucap syukur. Nggak bohong lah seorang Andepa nggak bohong, nggak juga langsung ya, langsung bilang terima kasih Tuhan gitu. Pasti dipikirkan dulu ini resahnya gimana gitu. Kalau Bang Andepa quarter life crisis-nya itu kurang lebih ya, bukan kurang lebih, tapi memang lebih ke pekerjaan ya Bang ya. Dan tadi dalam hal mengambil studi lanjut. Banyak sih sebenarnya, udah pasti nanti ngerasa teman-teman akan merasakan, termasuk juga di usia segini kan, ini masih permata statusnya, apalagi kita orang karo di GBKP lagi kan, kapan ganti seragam merah jadi seragam bekabulu gitu, itu pasti sering pertanyaan, iya kan? Iya, benar-benar. Kapan nggak pakai pin permata lagi ya Bang ya? Masih pakai pin permata. Oke, baik. Terima kasih Bang Andepa untuk sharingnya. Thank you, Bang. Lanjut ke Kak Ira. Kakak Ira deh. Samaan nih kita. Gimana Kak Ira pengalamannya mengenai quarter life crisis? Quarter life crisis ya. Aduh, ini sebenarnya kalau aku sendiri kayaknya sih ya agak sedikit terbaliknya itu kayak misalnya dulu tuh sebelum waktu masih setelah lulus kuliah sih sebenarnya tuh ya masih sebelum 25 lah. Aku tuh justru tipe yang kayak setiap tahun aku mau ngapain gitu, terstruktur sekali misalnya kayak apa sih namanya resolusi yang ingin dilakukan gitu. Ambisinya justru malah sebelum usia 25 gitu. Jadi setelah kuliah waktu itu kayak kan aku abis kuliah waktu itu aku cuman doanya waktu itu cuman pengen melamar di satu media yang saat ini aku tempat aku bekerja gitu ya dan udah habis itu kayak setelah usia 25 justru malah kayak sekarang jujur aja kayak nggak punya ambisi apa-apa gitu.
bukan nggak punya ambisi sih. Maksudnya kayak ya udah ingin menjalani kehidupan seperti biasa aja gitu. Ya baik itu dari pekerjaan, baik itu dari apa misalnya kayak jodoh atau apapun. Nah, tapi yang aku alami justru malah life crisis apa ya, peralihannya bukan dari diri aku sendiri. Jadi peralihannya bukan yang tadinya pengen senang-senang terus langsung panik gitu ya, hidup mau ngapain gitu, tapi jadi lebih ke yang awalnya aku tahu mau aku apa gitu ya, tapi sekarang jadi aku nggak tahu ya, mungkin bahasanya jadi aku nggak begitu fokus sama diri aku sendiri gitu. Aku nggak tahu kenapa. Ini mungkin nanti bisa menjadi pertanyaan dengan pembicara kita nanti gitu, karena aku ngerasa gini, sebenarnya munculnya adalah dari yang aku rasain gitu, karena paling dia setelah 25, kalau misalnya tadi abang kita kan udah kepala 3 gitu ya, tekanan seorang pria di usia seperti itu gitu, tapi justru kalau perempuan tuh di usia aku sekarang nih 27-28 juga justru lebih cepat kan gitu. Maksudnya sebenarnya tekanan yang dialami sama Bang Andepa, aku udah mengalami itu gitu. Iya Maksudnya benar. kayak ini juga kan udah 2 periode nih misalnya ya di Permata gitu. Terus kayak udah naku gitu kan. Udah waktunya, maksudnya tekanan untuk segera berkeluarga, untuk segera menentukan hidup gitu. Justru tapi aku ngeliatnya malah jadi kayak kok jadi orang-orang yang di sekitar aku, keluarga bahkan orang-orang yang kayaknya kok mereka yang panik gitu, kok saya tidak panik. karena kalau aku sendiri sebenarnya berpikir gimana ya, pertama sebenarnya lahir dari ini sih, dari pelayanan aku gitu. Jadi memang selama pandemi ini tuh merubah banyak cara pandang aku sih. Karena itu kan benar-benar peralihan. Pandemi itu kan 2020 ya, itu aku berarti usia aku 27, 26 sampai ke 27. Nah, itu sebenarnya peralihannya gitu. Jadi selama pandemi aku ngerasa apa ya, begitu banyak bukan tragedi sih, maksudnya kayak hal-hal yang di luar kendali kita gitu, dan di situ akhirnya aku kayak merasa bahwa ya sebenarnya apa sih yang kita cari gitu dalam hidup gitu kan. Dan waktu itu, dan puji Tuhannya waktu itu karena pandemi kan berarti punya waktu banyak untuk dengar firman gitu kan ya, menguatkan iman gitu supaya tidak stres. Benar. Nah, di situ kayaknya aku ngerasa maksudnya kalau kita waktu itu aku kayak belajar semakin mengenal Tuhan tuh kayak kayaknya Tuhan tuh kayaknya nggak semakin tidak apa ya, bukan tidak peduli sama diri sendiri gitu, tapi nggak fokus sama dirinya dia sendiri gitu. Jadi nah mungkin dari situ aku ngerasa kayak iya ya, terus gue di sini dunia sebenarnya mau ngapain ya Tuhan. Maksudnya kayak nggak ada yang apa ya, mungkin kalau di usia aku sekarang orang-orang pengennya apa namanya, udah punya ini gitu kan, atau punya penghasilan segini. Nah, kalau aku sendiri sebenarnya bukan yang nggak mau sukses atau nggak mau kaya nih. Duit sih masih suka, puji Tuhan. Masih suka uang ya, masih suka duit lah ya. Masih butuh gitu. Tapi aku ngerasa hal itu kayak bukan sesuatu yang harus banget kita punya gitu. Kayak misalnya kalau aku baca di Twitter tuh, di umur segini gue harus punya ini. Nah, kalau aku pribadi jujur aja bukan yang seperti itu gitu. Aku nggak tahu nih, mungkin apakah psikis aku terganggu karena pandemi. Aku nggak tahu gitu ya. Tapi aku ngerasa saat ini jadi lebih justru aku melihatnya bisa jadi lebih apa ya? Aku bahasanya mungkin bisa lebih dewasa gitu. Kenapa? Karena aku ngerasa apa yang aku khawatirin itu ya nggak akan ada nggak akan ada solusinya kalau cuma aku khawatirin gitu. Jadi yang harus aku lakukan adalah sekarang ya sebenarnya tentuin aku tuh maunya apa gitu. Bahkan di tahun lalu ketika usia aku 27 tahun gitu ya, aku kayak kayaknya tujuan hidup gue ya udah menjalani kehidupan di sekitar orang-orang yang Tuhan percayakan gitu ya, jadi berkat buat mereka, misalnya apa yang bisa aku bantu aku lakuin gitu ya. Terus ya udah, nah kalau misalnya terkait misalnya perjodohan gitu ya, nah aku mikir kayak kenapa sih orang selalu
apalagi perempuan gitu ya, di udah lewat 25, wah itu udah culture banget lah. Dan sampai saat ini masih jadi masalah aku khususnya sama mamaku di rumah gitu ya. Yang masih ayo kapan gitu. Mereka udah kelimpungan gitu mau ngenalin aku sama si A, si B, si C gitu kan. Nah, cuman kalau aku pribadi sendiri sebenarnya masalahnya bukan di waktu gitu, bukan di usia gitu, tapi ya bagaimana kita melihat diri kita sendiri, mempersiapkan diri kita sendiri untuk sesuatu yang akan kita jalani gitu. Jadi bukan ayo nakku udah umur berapa kami ini, udah lihat dong itu adik-adik dulu yang tadinya udah masih kecil sekarang udah masuk permata sama kamu gitu kan. Emang kenapa Be gitu kan. Ya maksudnya aku ngerasa sebenarnya quarter life crisis itu sesuatu konstruksi yang dibuat menurut aku, konstruksi yang dibuat sama culture, sama budaya kita, sama orang-orang di sekitar kita. Dan sebenarnya benar tadi kata Bang Andepa gitu, sebenarnya ada baiknya juga gitu ya, karena kan kita nggak akan selamanya di dunia ini gitu, kita perlu timeline lah gitu. Tapi justru aku ngerasa segala sesuatu yang terjadi di diri aku gitu ya, dari perjalanan kehidupan aku ngerasa diri aku yaitu semakin santai jadinya, jadi kayak semakin bukan nggak peduli, tapi lebih ya udah terus sekarang maunya gimana gitu. Jadi nggak yang aduh gimana ya gue belum dapat jodoh gitu kan, nggak yang panik ya. Enggak gitu, mana ya padahal gue udah 2 kali, maksudnya udah di permata 4 tahun gitu kan, enggak yang jadi ya gitu. Jadi quarter life crisisnya mungkin kalau dari aku dari yang menyikapinya yang mungkin tadinya keikut gitu ya, keikut lihat-lihat kayaknya perempuan di usia segini udah harus ini, ayo dong Ra gitu. Tapi ketika aku jalanin enggak juga sih sebenarnya gitu ya. Iya sebenarnya enggak, maksudnya perempuan di usia mau 20 tahun, 25 tahun, 30 tahun gitu ya, udah menikah atau belum menikah gitu ya, sebenarnya dia masih punya, dia harus tahu gitu hidupnya maunya apa gitu. Jadi jangan sampai dikendalikan sama sesuatu yang dia nggak tahu. Itu yang menurut aku krisisnya tuh di situ. Ketika misalnya kita udah menikah nih, tapi kita sebenarnya nggak tahu pernikahannya mau dibawa kemana gitu. Menurut aku itulah krisisnya gitu. Jadi aku lebih memilih untuk yang penting aku tahu aku maunya apa, misalnya pun kalau mau menikah, pernikahan apa yang aku buat gitu ya. Itu yang menurut aku udah nggak di krisis lagi gitu. Jadi bukan menikah atau belum, tapi sebenarnya kita tahu apa yang kita mau. Itu aja sih dari aku. Aduh panjang banget ya. Wah. Nggak apa-apa, luar biasa loh. Aku banyak dapat kayak insight gitu dari Ira. Pengen kadang kayak Ira gitu, ya udah jalanin aja, nggak usah terlalu berambisi, nggak usah terlalu terplan. Susah ya. Iya. Aku Tapi aku kurang lebih sedikit banyak pandangan yang mirip dengan Kak Ira juga sih memang. Iya. Memang cewek-cewek feminis zaman sekarang ya. Iya, tapi kayaknya ini berbeda pandangan dengan Kak Ica sih. Jadi ya Gitulah. Aku nggak bisa yang harus ya udah menjalani aja gitu. Aku harus tahu apa yang aku mau dalam beberapa waktu ke depan tuh. Aku harus tahu berapa tahun ke depan aku mau apa, mau gimana tuh. Aku harus terplan dengan baik. Nggak bisa aku, malah kebaliknya. Tapi nanti mungkin kita akan tanya kali ya dengan pembicara kita pada malam hari ini ya. Iya. Supaya bisa menjawab semua pertanyaan-pertanyaan Ira tadi dan pertanyaan kita semua. Sebelumnya masih ada satu lagi nih adik kita. Hai Grace. Kecil. Halo Grace. Halo. Nah, kalau tadi kan Grace sudah dengar nih dari kakak-kakaknya, dari abang-abangnya. Aduh, berasa tua banget ya. Kita mau denger juga dong pengalaman sharing dari Grace mengenai quarter life crisis. Ya, kalau dari aku mungkin malah kebalikan dari kakak sama abang gitu. Justru di umur aku yang sekarang aku panik banget gitu. Banyak banget yang aku panikin, saking paniknya jadi bikin stres sendiri. Akhirnya kayak timbul aura negatif gitu. Ya overthinking parah gitu. Yang pertama sih mungkin karena di umur 20 sampai 23 itu aku tuh jalaninnya benar-benar kayak happy sama teman-teman, kayak asik gitu lah, kayak nongkrong segala macam gitu kan. Terus ketika di umur 24 kayak diperhadapkan dengan
umur yang menuju lebih dewasa istilahnya ya kan. Masalah pekerjaan juga, jadi kayak, ih gimana nih segini kayak kalau Kak Ira tadi bilang kan butuh duit tapi nggak terlalu ditargetin. Kalau aku malah juga harus target nih, ini harus gimana nih, umur segini harus punya duit segini, harusnya perbandingan sama orang lain jatuhnya kan. Belum lagi teman-teman yang udah mulai pada sukses juga, terus tiba-tiba teman pada ngomong, gue mau beli rumah nih, gue juga pengen lagi beli rumah, pengen ini, pengen itu gitu ya kan. Saking banyaknya jadi kayak, BM ya, BM banyak mau ya. Iya, overthinking parah gitu jadinya. Belum lagi masalah orang tua juga, dimana kan kita umur 24 juga udah ditanyain Kak, jadi bukan range-nya bukan dari umur 24. Aduh. Kayaknya makin lama makin muda ya yang ditanyain ya. Kayaknya usia aku aja aku nggak ditanyain loh. Iya, aku juga bukan kayak buat pernikahan sih, cuman udah boleh lah orang tua bilang, kenalin dong pacarnya, belajar pacaran dulu biar nanti nggak terlalu kaget atau semacamnya gitu. Karena aku emang nggak pernah mengenalkan laki-laki sama orang tua gitu. Jadi orang tua pengen kenal sama siapa. Terus tapi aku tuh kayak fokus aku nggak lagi di sana. Aku pengen menunjang karir aku, lagi mengejar target karir aku gitu loh. Terus ya lingkungan pertemanan aku, terus belum lagi shock lingkungan kerja yang kalau dapat lingkungan kerja yang baik, kalau lingkungan kerja kita yang nggak baik gitu kan, waduh gimana, kenyamanan lagi, mentalnya lagi yang diuji. Ya banyak sih yang bikin aku shock di umur yang sekarang gitu, diperhadapkan dengan kedewasaan ini. Banyak banget ya, tapi bersyukur aja walaupun di tengah kesibukan masih bisa tetap pelayanan juga, walaupun di tengah overthinking masih mungkin. Kalau aku untuk memendam overthinking aku, biasanya aku suka dengar-dengar pujian, terus renungan juga gitu sih Kak. Intinya Pantas aku Grace sering ini ya, sering share firman di story ya. Iya, gitu. Itu untuk menguatkan diri sendiri sebenarnya sih. Itu untuk menghilangkan overthinking tadi ya. Betul. Karena parah banget overthinking udah parah di umur aku ya segini. Panik sih lebih tepatnya, panic attack. Berarti malah yang muda ini yang banyak paniknya ya, kalau bisa kita simpulkan tuh panik. Usia Grace, iya yang lebih panik tuh yang usia Grace. Kalau ketika usia Ira tuh udah jalanin aja gitu, udah nggak ambis lagi. Ketika udah di usianya Bang Andepa malah sudah bisa merasa bahwa keresahan itu harus disyukuri. Ya, mungkin suatu hari kita juga bisa berada di posisi itu ya kan. Iya, ternyata memang benar ya. Kekhawatiran, krisisnya di setiap usia itu berbeda gitu. Nah, Grace masih ada yang mau di-share? Udah sih Kak. Masih panjang loh waktunya, atau mau ada sesi khusus? Podcast ya, khusus Grace. Grace. Bilang kan mungkin udah nggak terlalu berambisi ya. Kalau aku malah mulai berambisi sampai buat resolusi tuh di tahun ini gitu. Gue harus ini, gue harus gini, harus bisa ini, bisa itu, bisa ini, bisa itu gitu kan. Itulah mungkin akibat panic attack aku, terus jadi overthinking. Tapi puji Tuhannya, hampir semua resolusi di tahun ini terjadi sih. Puji Tuhan banget, Tuhan bantu aku banyak banget. Emang ada yang masih belum, tapi ya setengahnya udah ini sih, puji Tuhan. Udah sih Kak, itu aja sih. Keren. Oke. Semuanya sudah sharing tentang pengalamannya mengenai quarter life crisis. Kita bisa kali ya mengundang pembicara kita pada malam hari ini untuk menjawab nih semua pertanyaan dan menyimpulkanlah dari sharing pengalaman teman-teman yang ada di sini. Kita mau langsung panggil aja Pertua Kak Henita Berusi Tepu. Halo, shalom menjua-jua. Halo Kak, shalom. Shalom Kak. Ya. Karena tak kenal maka tak sayang, kita mau mendengarkan perkenalan diri dong dari Kak Henita terlebih dahulu. Ya, terima kasih banget Ica dan Yeyen ya untuk undangannya. Jadi
Aku nih, ya seperti kata Andepa tadi ya, nggak jauh-jauh beda lah ya sama kalian semua ya. Ya jadi, sedikit mereka diriku, aku dulu permata klasis ya, sempat jadi pengurus permata klasis, kemudian jadi ketua permata, lalu sekarang dipercaya Tuhan menjadi pertua seksi ibadah. Periode sebelumnya seksi komisi permata. Jadi memang sangat passion dengan permata. Dan kakak ini lulusan psikologi Universitas Indonesia, juga sangat passion juga dengan people relation gitu ya. Dan sekarang kerjanya di HRD. Ya, sudah 18 tahun di HRD, bertemu dengan orang lagi gitu ya, dengan millennials. Jadi ya satu kerinduan sih dan senang banget gitu ya waktu diundang untuk bisa hadir di sini. Itu perkenalan sedikit dari kakaknya. Oh ya, di rumah suami kakak Marga Pinem dan dikaruniai Tuhan 2 anak. Oke, terima kasih. Salam kenal Kak Henita. Kita manggilnya kakak ya Kak ya? Gak apa-apa ya? Kakak dong, iya dong. Oke. Kakak aja lah. Oh, kakak aja ya. Nah, tadi kakak kan udah denger nih sharing pengalaman dari teman-teman kita semua yang ada di sini. Nah, tapi aku mau nanya nih, sebetulnya pengertian dari quarter life crisis sendiri itu apa sih, Kak? Ya, jadi sebenarnya kalau kita lihat arti katanya dulu ya, krisis ya. Krisis itu kan kondisi di mana seseorang tuh merasa dirinya dalam kesulitan ya. Krisis, kalau kita lihat definisi, kalau buka gitu ya, iseng-iseng. Krisis itu artinya ketika seseorang dalam kesulitan atau bahaya. Atau bisa juga melibatkan ketika suatu keputusan itu perlu diambil. Nah, jadi kalau kita gabungkan dengan quarterly life crisis, jadi itu periode tadi ya udah dibilang tadi oleh Andepa juga dan Yeyen juga di awal gitu ya. Kita udah biasa dengan term ini gitu ya, yaitu periode di mana kita merasa kesulitan, bingung, galau gitu ya, kalau kata populernya lagi galau gitu ya terhadap arahan hidup kita gitu. Nah ini terms ini bisa aja orang sadar atau nggak sadar gitu ya. Tapi ini semakin banyak karena biasa. Ini apa tadi siapa yang bilang tadi ya? Karena kata-kata ini banyak didengungkan, Ira ya bilang ya, banyak didengungkan di sosial media, seakan-akan jadi culture dan trending gitu. Ya, dan sekarang jadi kayak booming, malah kita yang tadinya bye-bye aja malah saya juga nih lagi krisis gitu kali ya. Karena kayaknya banyak itu dibahas. Jadi itu mungkin pengertian sedikit dari quarter life crisis ya. Oke Kak, nah oke tadi kita udah denger ya, oh itu adalah pengertiannya dari pendapat seorang Kak Henita. Nah kalau tanda-tanda bahwa seseorang itu sedang mengalami quarter life crisis itu sendiri gimana Kak? Ya, jadi tadi dari Andepa, Ira, dan Grace juga sudah men-sharingkan ya, dalam periode hidup itu mengalami ya. Kalau tanda-tandanya sih biasanya orang itu dikatakan ada krisis dalam kehidupannya ketika dia itu susah mengambil keputusan, ya. Bahkan dia kurang motivasi, jadi kayak 6 gitu ya. 6 itu kayak apatis gitu ya. Kemudian ya itu lebih ekstrim lagi bisa sulit tidur, stres ya, cemas atau kata Grace tadi, aku bisa panic attack gitu ya, overthinking gitu. Ya tapi good things adalah Grace menyadari, itu katanya kan gini ya, kalau kita di kampus dulu lagi kuliah, kalau orang masih bilang, kayaknya saya gila deh, itu berarti orangnya belum gila. Gitu kan? Kan kalau itu katanya masih ada sanity-nya, tapi ketika orang bilang dia tidak merasa ada sesuatu yang salah, itu yang agak sulit. Nah, kita nih, ketika kita merasa bahwa tanda-tanda nih, kayaknya kita ada sesuatu nih yang meresahkan dalam diri kita, menyadari. Nah, itu bagus. Tandanya bahwa kita itu menyadari ada sesuatu dan kita pastinya diharapkan kita bisa menyikapinya gitu ya. Nah, jadi tanda-tandanya juga tadi adalah ketika kita sering banget membandingkan hidup kita dan orang lain. Ya, selain tadi kita bilang kita kurang motivasi, sulit mengambil keputusan, stres, overthinking, atau apapun itu kita bandingkan terus. Sebenarnya kita lagi krisis tuh. Dikit-dikit bandingin dengan orang. Sehingga kita merasa diri kita tuh selalu jauh dari harapan, gagal gitu ya. Lebih ekstrim lagi udah bandingin, habis itu kita bersungut-sungut jadinya ya.
kita tidak bersuka cita, dikit-dikit bersungut-sungut. Ya, dan kalau mungkin ada juga yang kita lihat ya, jadinya tidak fokus dalam hal. Baik itu dalam karir, kata Andepa tadi, ada kan kalau anak milenial sekarang tuh pindah-pindah, tidak fokus. Baik dalam karir maupun relasi mencari pasangan hidup. Ada aja yang nggak cocok, gitu ya. Baru ngelihat aja hidungnya udah nggak cocok misalnya gitu ya. Nah itu tuh beberapa tanda-tanda ada sedikit kegundahan lah dalam hidupnya. Kalau penyebabnya tuh kira-kira apa ya Kak? Penyebab seseorang itu mereka tuh bisa mengalami si quarter life crisis ini. Ya, jadi Andepa dan Ira tadi bilang ya bahwa sebenarnya mostly happen karena ada tuntutan, ya kan? Tuntutan baik dari diri sendiri ataupun dari lingkungan. Karena sebenarnya diri kita juga memberikan tuntutan kan terhadap diri kita. Saya harus begini, itu kan dari kita. Belum lagi lingkungan gitu ya. Jadi penyebabnya itu yaitu ya ada pressure gitu ya yang datang. Nah, tapi kalau kita lihat sedikit dari teori psikologi, ya, memang kakak tidak terlalu berkecimpung secara psikologis klinis ya, tapi kalau kita lihat kupas dari psikologi, sebenarnya ada satu tokoh terkenal dari tokoh psikolog namanya Erikson, kalau kalian baca, dia tuh sangat terkenal karena dia bilang bahwa kehidupan manusia itu ada tahapan perkembangan. Tadi kan dibilang ya, ada tahap-tahap perkembangan. Dan dia mengeluarkan teori itu, dia bilang ada 8 tahapan. Itu cuma salah satu contoh ya. Ada beberapa teori dari tokoh-tokoh psikologi. Nah, di setiap tahap kehidupan itu sebenarnya ada proses penyesuaian, adaptasi. Ya. Dan sebelum masuk ke adaptasi, pasti ada konflik dulu. Contoh, itu dimulai dari kita fase bayi. Kalau adik-adik perhatikan bayi ya, kalau baru lahir kan mau digendong siapa aja ya nggak? Tiba-tiba atau dia masih 6 bulan masih mau kan? Tiba-tiba pernah nggak ketika dia udah mulai gede dikit udah mulai nggak mau kan? Nah itu sebenarnya ada tahapan. Di situ dibilang misalnya tahapannya itu percaya versus curiga. Awalnya dia percaya semua orang oke gitu ya. Tapi dia udah mulai berkembang. Oh, itu siapa? Udah mulai susah. Tadi yang awalnya bayinya mungkin kita ada anak sekolah minggu awalnya mau sama kita, lama-lama enggak. Nah dia udah berkembang tuh. Ya. Anak kecil juga gitu, umur 5 sampai 13 tahun. Pernah ingat nggak diri kita dulu nggak ada malu-malunya waktu kecil? Disuruh nari-nari, disuruh apa-apa gitu ya. Tiba-tiba satu masa yang kayak, nggak mau. Disuruh nari apapun nggak mau. Disuruh apapun nggak mau. Gitu. Nah, itu sebenarnya dia berkembang. Dalam tahap, ada namanya fasenya itu, otonom dan malu misalnya gitu. Ada fasenya. Yang sering kita kenal, fase selanjutnya itu fase remaja kan? Ya kan, fase remaja lah yang sering dibahas, pencarian jati diri gitu ya, pubertas gitu. Dulu yang dibahas remaja, ya kan? Nah, sekarang ini barulah masuk ada yang kita kenal lagi dengan fase dewasa. Ya, fase dewasa ini fase yang dibilang konfliknya itu keintiman dan isolasi. Jadi proses pencarian pasangan, ya, atau malah konfliknya adalah karena ya udah deh, kayaknya saya nggak bisa berelasi, saya menjauh aja, isolasi. Nah jadi oke, itu bicara mengenai psikologi ya, bahwa sebenarnya itu semua tahapan normal dalam kehidupan. Nah, bahwa sebenarnya itu natural aja. Dan itu akan berlanjut sampai kakak sekarang nih udah umur 40 nih, kita nggak usah malu ya sama umur ya, karena mukaku kayaknya mirip sama kalian ya. Jadi artinya di fase kakak ini ada juga fase penyesuaiannya. Di fase orang tua kita yang zaitun ada lagi fasenya, di mana di situ dia berkonflik dengan emptiness, ditinggal anak-anaknya, dia harus menyesuaikan. Jadi yang dialami oleh kita di setiap fase kehidupan kita tuh adalah suatu hal yang normal. Asalkan kita menyadari dan kita bisa menyesuaikan. Nah itu nanti kita cerita lagi gimana caranya gitu ya. Tapi kenapa itu terjadi? Ini suatu fase yang natural, dialami di setiap fase kita. Jadi be ready. Udah lewat nanti Grace, Andepa, Ira, Yayan, Ica dapat pasangan hidup apa selesai? Enggak, ada lagi menanti gitu ya. Jadi nggak ada habisnya ya sebetulnya. Betul. Oke, berarti itu memang itu namanya itu fase hidup, artinya ya mau nggak mau memang kita harus melalui itu ya Kak ya. Dan
Setiap orang yang hidup di dunia ini ya pasti akan melalui fase itu juga. Nah, tapi dari kakak nih, ada nggak, kalau memang semua orang pasti mengalami itu gitu kan, berarti permasalahannya adalah pada bagaimana si orang itu menghadapinya. Dan mungkin keresahannya itu pada setiap orang mungkin berbeda-beda nih waktu bisa pulihnya gitu. Ada yang bisa cepat berdamai dengan itu, ada yang butuh waktu untuk itu gitu. Nah, ada nggak tips dari kakak untuk setiap orang mungkin yang nanti akan dengar podcast kita ini juga, supaya ketika mereka bisa, walaupun mereka berada dalam masa itu, mereka bisa menang terhadap itu gitu. Ya, iya benar ya Yayan ya. Jadi ketika kita menyadari bahwa sebenarnya udahlah kita nggak usah sebut itu krisis lah ya. Udah kita nggak usah terlalu melabel gitu ya. Just go with the flow. Kita menyadari bahwa ini penyesuaian hidup ya. Jadi kita tuh nggak perlu takut atau seperti kata Grace panik gitu ya. Atau mulai deset jangan sampai nanti tertinggal. Karena memang tidak bisa kita pungkiri hidup kita ini dari kecil kan kita ini sepertinya itu selalu tertata ya. Sekarang gini, dari TK udah pasti SD, gitu kan? SD udah pasti SMP, nggak usah mikir. Paling cuma mikir sekolah mana. Negeri swasta itu juga orang tua yang ngatur, ya. Sampai SMP masih diatur sama orang tua. Kuliah pun masih diatur, uang jajan aja diatur. Setelah selesai, blast, atur dirindu sendiri. Wah, baru bingung ya kan? Waduh, jadi ya gimana kita nggak bingung gitu ya. Jadi dari pola yang teratur, yang tadi kita lihat semua, kalau saya SMP, semua SMP. Kalau saya SMA, semua SMA, gitu kan. Nah, pas sudah selesai, mulai beda-beda. Selesai kuliah nih, wah, ada yang udah kawin duluan loh. Wah, saya ngikut yang gimana? Wah, udah ada S2 loh. Wah, udah ada yang nggak mau kerja dulu, bisnis. Udah ada, nah bercabang kan? Ya kan? Nah, kita kan udah mulai, ikut yang mana yang benar nih? Yang mana nih? Ya kan? Jadi, oh ada yang udah beli rumah tuh. Ada yang udah beli ini, udah nggak seperti dulu. Dulu kan mana ada ya anak-anak jajannya dia sama gitu ya, banter-banter gitu kan ya. Jadi ya paling seragam lah. Nah ketika itu semua udah tidak jadi seragam, akhirnya itu membuat kita jadinya merasa bahwa yang mana yang harus saya ikuti ya. Ini jangan sampai saya salah nih. Apalagi sosial media, iya kan, banyak banget cabangnya gitu ya. Beda kalau kakak dulu ibaratnya nggak sebegitu ininya lah ya. Apa sih nama berita itu terbatas lah. Jadi kita juga tidak terlalu fokus. Nah, jadi bagaimana caranya menurut kakak ya, terutama balik lagi ya, kalau kakak bilang sih cara mengatasinya tuh kita balik deh ke firman Tuhan. Sebenarnya jawabannya semua ada di firman Tuhan. 1 Petrus 5 ayat 7 dibilang, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab ia memelihara kamu. Ya, bicara mengenai kekhawatiran, juga dibilang, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan. Jadi kita tuh perlu berdoa banyak. Ya, nyatakan mau apa kamu? Mau jodoh, gimana rambutnya, gimana hidungnya, gimana matanya. Nyatakanlah harapanmu terhadap Tuhan. Kan Tuhan bilang, serahkanlah segala kekhawatiranmu gitu kan. Jadi apapun yang kita alami, aku suka tadi dibilang ya oleh adik-adik kami ya, inilah aku bangga gitu ya, kamu itu melayani di Permata itu luar biasa, karena kamu memaksa diri kamu untuk bertekun dalam doa dan pengharapan. Jadi ketika kamu itu sulit gitu ya, kamu bergaul dengan anak-anak Tuhan, ya bergaul dalam komunitas ini, sehingga kita mendoakan cari jalan keluar, nggak berlarut-larut baper ya, karena kan ya sorry ya kalau kita nggak ada tempat komunitas kita bisa putus harapan, makanya banyak yang bahkan bisa dia mengakhiri hidup ya kan, karena dia sepertinya sesak sendiri gitu ya. Jadi tadi Grace bilang mendengarkan pujian, menguatkan diri sendiri itu luar biasa, itu memang yang Tuhan mau. Jangan pernah mengecilkan apa yang kamu lakukan itu, mendengarkan pujian itu sebenarnya bagian kamu menyerahkan itu kepada Tuhan, gitu ya. Dan kita harus percaya ya, di Alkitab juga Tuhan bilang, percobaan-pencobaan yang kita alami itu nggak akan melebihi kekuatan kita. 1 Korintus 10 ayat 13. Kita percaya semuanya itu ketika kita dicobai ya, diberikan
kebimbangan, ini kata Andepa, aku mau sekolah, atau aku mau ini, aku mau di Indonesia, aku mau apa, aku masih mau di BPR, atau aku mau di mana gitu ya. Tapi Tuhan tuh nggak akan membiarkan kita sendiri gitu ya. Lihat Ulangan 31 ayat 8, Tuhan dia sendiri yang akan berjalan di depan kita. Dia sendiri yang akan menyertai engkau, tidak akan membiarkan engkau, tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Buat yang patah hati ya di sini ya. Sedang patah hati gitu ya. Tuhan tuh punya ayat buat orang yang patah hati. Katanya jangan patah hati. Banyak yang lain. Ya, jangan takut. Nanti kita sesi berbeda bagaimana cara cari jodoh. Kakak udah punya tuh cara-caranya ya. Kemudian Pengkhotbah 3 ayat 8, 1-8 itu yang paling luar biasa. Segala sesuatu ada masanya. Pengkhotbah bilang kok ada masanya, ada waktu menanam, ya, ada waktu mencabut, ada waktu menari, ada waktu meratap, waktu memeluk, panjang itu. Sampai dia bilang indah pada waktunya, benar? Ya, jadi masa-masa kehidupan kita enjoy aja. Jalani aja, nanti kalau sudah lewat baru nih, lihat, wah, tangan Tuhan merendah. Dan kita bisa seperti tadi dibilang, akhirnya mengucap syukur dalam segala hal, sebab memang itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus bagi kita semua. Memang hidup di dunia selalu punya tantangan, karena kesenangan kita nanti ketika kita bersama dengan Tuhan. Mungkin itu ya ayat-ayat penguatan yang bisa kita berikan ya. Luar biasa. Keren banget penjelasannya, Kak. Buat Ica sama Yayan ini tolonglah disampaikan ya. Banyak sekali orang di luar sana yang mengalami krisis yang kita ubah labelnya tadi dibikin Kak Henita ini. Waduh. Dari Alkitab firman Tuhan sudah memberikan jawaban untuk kita. Tapi ya kita harus saling mengingatkan gitu ya. Supaya kita tahu, oh ada tuh. Itu kan cara iblis menginikan kita ya. Membuat kita sepertinya wah kayaknya hilang gitu ya. Nah, ini semoga ini bisa memberikan kita balik kepada pencerahan lagi lah gitu. Bahwa sebenarnya label krisis itu tadi harus dihapuskan ya. Ya, betul. Dari pikiran kita. Sebenarnya itu hanyalah fase kehidupan yang memang harus dialami dan memang nggak ada habisnya gitu dalam hidup kita selama di dunia ini. Dan itu hal yang wajar. Setiap orang pasti mengalami dan caranya adalah ya kita harus balik lagi kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan. Seperti yang tadi udah Kak Henita sebutkan ya ayat-ayatnya. Luar biasa Kak Henita, aku sangat terberkati dengan penjelasan Kak malam hari ini. Enggak sih, sama Kak, betul. Terharu. Kalau mau japri boleh loh. Untuk sesi berikutnya ya, sesi pribadi. Sorry, mungkin aku ini kali lupa menekankan fokus sama solusinya aja sih. Jadi nggak usah terlalu berlarut dalam emosi kita. Misalnya kayak Ira gitu ya. Solusinya apa Ira? Sudah umur sekian gitu. Ayo dong kita gimana caranya gitu ya. Jadi nah itu mungkin solusinya apa? Kita kan berusaha ya. Tuhan yang akan mengupayakan ya. Andepa juga berusaha gitu ya. Tapi Tuhan bilang nggak jadi pergi. Ya, kamu pun stay kan gitu ya. Jadi nggak apa-apa, kita fokus aja sama usaha, kita berdoa berharap Tuhan akan kasih jawabannya gitu kan pada waktunya gitu. Ya, terima kasih Kak Henita dan teman-teman, Bang Andepa, Ira, Grace sudah mau sharing di podcast Suara Permata. Luar biasa sharing-sharingnya malam hari ini. Oke, gimana nih Yen? Tadi udah dengar sharing teman-teman kita dan juga penjelasan dari Kak Henita. Mendapatkan ini kan? Kalau aku pribadi sih sangat diberkati ya Kak ya. Banyak hal-hal yang dibukakan lah, banyak pemikiran-pemikiran baru juga. Berarti sekarang udah ini ya, maksudnya udah bisa gue nggak krisis nih, ini cuma fase hidup gue aja yang harus gue lewatin. Betul, dan ini pasti akan terlewati gitu. Intinya adalah kita harus, maksudnya cara menghadapinya adalah kita harus ya itu tadi ya, balik ke Tuhan, berserah, menyerahkan segala kekhawatiran kita. Tuhan pasti akan menopang kita dan menolong kita. Gitu ya. Sekian podcast kita pada hari ini. Kita malam hari sih ya. Kalau yang denger ya nggak tahu kapan dengerinnya. Sampai bertemu di podcast selanjutnya. Shalom.